Kami dari semester 4. Tujuan kami membuat video ini tentang materi sumber-sumber Islam. Selamat menyaksikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia meringankan beban seorang muslim. Berarti berbuat baik kepadanya dan balasannya adalah kebaikan. Untuk itu, walaupun tidak sedarah seorang muslim, tetaplah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Saat seseorang sibuk mengerjakan pekerjaan dunia dan ia tahu tentang datang waktu sholat, namun ia menunda sholat dengan alasan sibuk atau meninggalkan sholat dengan alasan lupa ataupun sengaja, maka itu tidak boleh karena sholat itu wajib hukumnya bagi kaum muslim dan muslimat. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami mendirikan sholat, berlaku jujur dan menjaga diri dari sesuatu yang terlarang. Banyak tugas apa? Ngapain dipikirin sih? Jangan suka ngelamun. Tahu nggak, kemarin gara-gara ngelamun ayam tetangganya Fitra meninggal. Bukan banyak tugas deh, tugas ilmu qiraat, Terus ya bye. oh iya, terus ya nggak usah dipikirin juga sih. Kalau itu kan kita jalanin aja, yang penting kita niatnya. Kan ada ininya hadisnya, innamal a'malu binniyat. Jadi niatin aja, lama-lama juga bisa. Yang penting dijalanin, dikerjain. Soal hasilnya itu tergantung dari ya apa usaha kita. Yang penting kita udah usaha aja gitu. Bismillah aja dah ya, Mi. Iya, bismillah aja deh pokoknya. Emang materinya tentang apa sih? Materi PAI tentang sumber hukum Islami. Yang dosennya Ustadz Haryadi ya? Ya, betul. Oh, emang itu sulit banget tuh. Umi juga kurang paham juga sih soal sumber-sumber hukum Islam. Tapi sedikit-sedikit sih nanti kemarin dari baca-baca dari referensi dari video-video yang udah ngerjain tugas tuh. Boleh nggak Mi kita nanya? Boleh banget. Sebenarnya apa sih sumber hukum Islam itu nih? Oh, bismillah ya. Sumber hukum Islam itu secara bahasa mungkin adalah asal sesuatu yang pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yaitu tempat kita menemukan atau menggali hukumnya, asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam juga disebut dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau juga sebagai dasar hukum Islam. Nah, yang setahu Umi sih kata sumber itu dalam artian hanya dapat digunakan dalam Al-Quran atau dan sunnahnya, karena memang keduanya itu merupakan wadah yang dapat menimba hukum syara, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, karena emang keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum itu. Boleh lanjut lagi Mi nanya? Ya boleh, nanti bismillah ya Umi coba lihat-lihat ini referensi atau yang setahu Umi lah. Lalu apa saja hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu Mi? Sumber hukum hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu yang Umi tahu ya tentang hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran adalah satu hukum-hukum itikadiyah, yang kedua hukum-hukum khuluqiyah, dan yang ketiga itu
Amalia. Gimana? Selanjutnya Kemudian setelah Al-Quran, sumber Islam selanjutnya itu apa sih? sumber-sumber Islam selanjutnya itu yang kedua kalau nggak salah itu sunnah-sunnah ya. Sunnah-sunnah secara kamus berarti yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umumnya sih disebutnya sebagai hadis. Ngerti kan yang hadis-hadis tuh tentang banyak banget yang hadis-hadis ya, yang mempunyai banyak arti, arti dekat, baru, berita, dan arti-arti. Maka yang sesuai itu ini adalah hadis dalam artinya adalah khobar ya. Seperti dalam firman Allah secara kamus menurut ulama usul fikih. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan, adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Quran dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya, ada juga yaitu mu'akid, yaitu yang menguatkan hukum. Dan yang kedua itu kalau nggak salah bayan. Bayan itu Al-Sunnah yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas itu. Gitu. Jadi sebagai tambahan dari sumber utama dari yaitu sumber utama sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Jadi hadis ini sebagai pelengkap lah. Selanjutnya ada lagi nih. Ya ada, selain Al-Quran dan sunnah-sunnahnya ada lagi yaitu ijma. Ijma itu apa? Ijma itu adalah sesuai kesepakatan para ulama ya, yang menurut bahasa ijma dan istilah dijelaskan dalam arti yaitu yang mempunyai dua arti. Yang pertama adalah berusaha tekad terhadap sesuatu, dan yang keduanya adalah kesepakatan, yang berarti ini adalah kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir itu adalah kias ya. Kias itu bila digunakan suatu kejadian pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Jadi sumber hukum Islam itu urutannya dari Al-Quran, As-Sunnah, terus ijma, dan selanjutnya adalah qiyas. Berdasarkan penelitian Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan bahwa dalil syara yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah begitu, jadi sumber hukum Islam itu urutannya dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Karena berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu memang ada 4, yaitu tadi Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Dan jumhur ulama pun sepakat bahwa 4 hal ini dapat digunakan sebagai dalil ya, dan juga sepakat bahwa urutan dan secara garis besar jumhur ulama pun telah sepakat bahwa 4 hal ini dapat digunakan sebagai dalil ya, dan juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil ini adalah sebagai adalah seperti tadi yang pertama disebutkan, yaitu sumber hukum Islam itu apa? Al-Quran, Sunnah, yang sama dengan hadis, terus ijma, dan satu lagi qiyas ya. Terus yakni bila ditemukan suatu kejadian pertama kali yang dicari pasti hukumnya Al-Quran. Terus yang kedua itu apa? Sunnah. Dan kemudian bila sunnah tidak diketemukan ya harus dilihat, harus disepakati dengan para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut. Dan bila tidak ditemukan juga maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas. Itu ya urutan-urutan sumber hukum Islam. Betul. Ibu ada lagi. Kalau boleh tahu itu ada dalilnya nggak? Dalil coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini betul ya. Ini dalilnya tentang sumber hukum Islam
Islam. Bismillahirrahmanirrahim itu ada di Quran di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in furuduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu tahwila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, amna ami syarifuddin, pengertian dan sumber hukum Islam tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 59. Shadaqallah wal azim. Jadi seperti itu. Gimana Mir? Referensinya mudah-mudahan nanti kita bisa Milen bisa mengerjakannya sambil mengerjakan tugas dari Bapak Haryadi ya, Bapak Ustadz Haryadi ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Oke, makasih Bu penjelasannya. Ya, baik. Sama-sama. Baiklah, Demikian obrolan santai hari ini tentang sumber-sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.